Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita lanjutkan pembahasan tentang beberapa permasalahan dan hukum terkait sholat jamaah. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Afdoliyatul jama'atil kasirah. Al jama'atul kasiratu afdolu minal jama'atil qalilah illa fi masailah minha. Keutamaan jamaah yang banyak. Jamaah dengan peserta sholat yang banyak itu lebih utama daripada jamaah dengan peserta sholat yang sedikit, kecuali di beberapa kasus. Di antaranya, al awalu idza kanatil jama'atul qalilatu tata'attalu bi ghayabihi. Yang pertama, saat jamaah dengan peserta yang sedikit akan tidak jadi jamaah saat seseorang tersebut, semisal yang ditunjuk menjadi imam, itu justru menghadiri sholat jamaah dengan peserta yang banyak. Maka jamaah dan mengimami peserta yang sedikit itu lebih baik daripada harus berdatangi sholat jamaah dengan peserta yang banyak. Asani idza kana imamul jama'ati al kasirati fasikon. Yang kedua, saat imam jamaah dengan peserta yang banyak itu merupakan imam yang fasik. Asalisu idza kana imamul jama'atil kasirati sahiba bid'atin la yukaffaru biha karofidiyin au mujassimin. Yang ketiga, saat imam jamaah dengan peserta yang banyak itu melakukan suatu bid'ah namun tidak menyebabkan kafir dengan bid'ah tersebut, seperti Rafidiyin. Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan bahwasanya warrafidiyu wa huwal qailu bi anna aliyan karramallahu wajha amara ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil khilafati wa innahu aula min ghairihi. Mereka yang disebut Rafidi adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajha itu diperintah langsung oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi khilafah atau pengganti, dan menganggap bahwasanya Sayyidina Ali itu lebih mulia daripada khalifah-khalifah yang lain seperti Abu Bakar, Umar, dan Sayyidina Utsman. Nah, wal au mujassimin. Nah, jika beranggapan seperti itu tidak dianggap kafir. Al-mujassimin. Nah, di sini kami belum menemukan tentang mujassim yang dimaksud di sini apa. Sementara kami menemukan di kitab I'anatul Talibin menggunakan lafadz mujassimah. Mujassimah, bukan mujassim. Nah, mujassimah itu adalah orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu berbentuk jisim atau mempunyai jasad layaknya makhluk. Nah, jika yang dimaksud mujassim di sini adalah mujassimah, maka bid'ah yang seperti ini termasuk takfir atau menjadikan seseorang menjadi kafir. Maka tidaklah sah bermakmum pada orang yang seperti itu. Namun jika yang dimaksud mujassim di sini adalah bukanlah mujassimah seperti yang di kitab
yang ada talibin, maka wallahu alam, kami masih belum menemukan arti dari mujassim. Ar-rabi'u idza kana imamul jama'atil kasirati mukhalifan lil mazhab kahanafiyin. Yang keempat, lebih baik mendatangi jamaah yang sedikit jika imam jamaah dengan peserta yang banyak itu berbeda mazhab. Semisal para makmumnya menggunakan mazhab Syafi'i, imamnya mazhab Hanafi. Al-khamisu idza kana imamul jama'atil kasirati sari'al qiraati wal makmumu bati'an. Yang kelima, saat imam dari jamaah dengan peserta yang banyak itu bacaannya terlalu cepat, sedangkan makmumnya bacaannya lambat. Asadisu idza kanatil jama'atul qalilatu tusolli fi waqtil fadilah. Yang keenam, saat jamaah dengan peserta yang sedikit dilaksanakan di waktu yang fadilah, waktu yang lebih utama. As-sabi'u idza kanatil jama'atu qalilatu tusolli fi ardin la syubhata fiha. Yang ketujuh, saat jamaah dengan peserta yang sedikit dilaksanakan di tempat yang tidak mengandung syubhat, artinya yang sudah jelas status halalnya. Syurutu sihatil qudwati ay halul ma'mumi ma'al imam. Syarat sahnya qudwah atau menyambung sholatnya makmum dengan imam. Al-awalu alla ya'lamal makmumu butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairihi kamujtahidaini ikhtalafa fil qiblati aw nahwiha. Yang pertama, makmum tidak mengetahui batalnya imam dengan sebab hadas atau yang lainnya. Maka semisal seorang makmum sudah mengetahui batalnya si imam dengan hadas, dia mengetahui imamnya kentut dan belum wudu, maka tidak boleh menyambung sholat dengan imam itu. Atau orang yang beristihad dan mendapatkan pendapat yang berbeda dalam arah kiblat, maka keduanya tidak boleh sholat berjamaah. Asani alla yataqidal makmumu wujuba qada'is sholati 'alal imam kamukimin tayammama. Yang kedua, makmum tidak meyakini tentang wajibnya qada'nya sholat si imam, seperti hanya imam yang mukim, yaitu tidak bepergian, namun sholat dengan bersuci menggunakan tayamum. Fa'idha stama'a nafarun wa kullu wahidin minhum yajibu alaihil qada' shollu furoda. Maka jika terdapat kelompok seperti ini, maka mereka semua harus sholat sendiri-sendiri, tidak boleh berjamaah. Artinya masing-masing orang meyakini imam yang akan mereka ikuti sholatnya wajib untuk diqadha. Maka jika seperti ini, sholat sendiri-sendiri. Watasyu qudwatu mutawadiin bimutayammimin wa bimasil khuffi wa qudwatul qaimi bil qa'idi wal muttaji'i wa qudwatu sahihi bisalisi wa qudwatu tahiri bil musta'adati ghairil mutahayyirati. Diperbolehkan makmum yang bersuci menggunakan wudu dengan imam yang bersuci menggunakan tayamum, namun yang memenuhi syarat-syaratnya, atau dengan imam yang mengusap muzah atau sepatunya. Dan juga boleh seorang makmum yang berdiri dengan imam yang sholat sambil duduk atau tidur miring. Dan juga boleh
makmum orang yang sehat atau normal dengan imam yang orang salis atau orang yang mengalami beser, sering buang air kecil, dan juga makmum seorang yang suci, perempuan yang suci dengan imam seorang perempuan yang istihadah namun tidak dibingungkan dengan darahnya. Asalisu alla yakunal imamu makmuman. Yang ketiga, imam harus benar-benar seorang imam, bukan masih dalam posisi makmum. Arabiu alla yakunal imamu ummiyan wa walladhi yukhillu biharfin min hurufil fatihah. Fala yajuzu ayyakunal ummiyu imaman arotta au al-sagho illa idza kana ma'mumuhu mislahu wattafaqa fil harfil mubdali wa in ikhtalafa fil badali. Yang keempat, seorang imam itu tidak boleh ummi. Yang dimaksud ummi adalah orang yang menyacatkan atau merusak satu huruf saja dari beberapa hurufnya Fatihah. Maka tidak boleh seorang imam itu arot dan atau juga alsag. Nanti ada keterangannya, kecuali saat makmum itu sama dengan si imam dalam hal-hal ini, dalam huruf yang diganti, walaupun toh berbeda dalam huruf gantiannya. Keterangan lebih lanjut, al-arad alladzi yudghimu fi ghairi mahallil idgham mislul muttaqim lil mustaqim. Yang dimaksud arad adalah orang yang mengidghamkan atau memasukkan satu huruf ke huruf yang lain di selain tempatnya, seperti muttaqim yang seharusnya mustaqim. Al-alsag alladzi yubdilu harfan makan harfin mislul hamdi lil hamdu. Yang dimaksud alsag adalah orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain, semisal hamdu menggunakan ha yang seharusnya hamdu. Al-tamtamu alladzi yukariru harfata misaluhu an'am tata li an'amta wa tasyu imamatul tamtami wal fa'fa'i ma'al karoha. Nah, di sini ada istilah lain al-tamtam, atau dalam kitab I'anatul Talibin disebut ta'ta'a, yaitu orang yang mengulangi huruf ta. Contohnya an'am tata yang seharusnya an'amta, dan dianggap sah status imam orang yang seperti ini yang mengulangi huruf ta, atau imam yang fa ini adalah orang yang mengulangi huruf fa, namun di dalam bacaan Fatihah tidak ada huruf fa. Al-khomisu alla yaqtadiya rajulu bimra'atin aw khunsa. Yang kelima, seorang laki-laki tidak boleh bermakmum kepada seorang perempuan atau orang khunsa, berkelamin ganda. Dhabitul imamil ladzi tasyu bil qudwah ayakunal imamu musawiyan lil makmum au a'la minhu rutbatan yaqinan. Batasan orang yang sah untuk dijadikan imam yaitu seorang imam memiliki derajat yang sama atau lebih tinggi daripada makmum, dengan perincian sebagai berikut. As-suwarul lati tasyu fihal qudwah khamsatun. Contoh menyambung sholat antara makmum dan imam yang sah itu ada 5. Qudwatu rajulin bi rajulin,
seorang laki-laki makmum kepada imam laki-laki. Qudwatun imra'atin birajulin, seorang makmum perempuan dengan imam laki-laki. Qudwatun khunsa birajulin, orang yang memiliki kelamin ganda bermakmum kepada imam seorang laki-laki. Qudwatun imra'atin bi khunsa, makmum perempuan dengan imam seorang yang memiliki kelamin ganda. Qudwatun imra'atin bi imra'atin, yang terakhir perempuan dengan perempuan. As-suwarul lati la tasyu fihal qudwa arba'atun, contoh di mana menyambung sholatnya imam dengan makmum itu tidak sah. Al-awalu qudwatu rajulin bimra'atin, makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Qudwatu rajulin bi khunsa, makmumnya laki-laki, imamnya orang yang berkelamin ganda. Lihtimali kaunil imami imra'atan, karena ada kemungkinan imamnya adalah seorang perempuan karena kelaminnya ganda. Qudwatu khunsa bimra'atin, makmumnya berkelamin ganda, imamnya perempuan. Lihtimali kaunil makmumi rajulan, karena memungkinkan makmum yang berkelamin ganda itu adalah laki-laki. Ar-rabi'u qudwatu khunsa bi khunsa, makmum berkelamin ganda, imamnya berkelamin ganda, itu tidak sah. Lihtimali ayakunal imamu imra'atan wal makmumu rajulan, karena masing-masing dari dua orang yang berkelamin ganda ini memiliki kemungkinan yang sama, yaitu kemungkinan imamnya perempuan, juga kemungkinan makmumnya adalah laki-laki. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Jika ada keterangan kami yang kurang tepat, mohon untuk dikoreksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.